Ketika para kapolres menyampaikan, kami mohon jangan dipotong sehingga penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan dari wartawan yang ada di wilayah Polres Halmahera Utara, sore ini kita akan konferensi pers atau press conference terkait dengan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum, manusia, barang dengan menggunakan bom molotov sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 bis subpasal 187 ter junto pasal 53 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polres Halmahera Utara, tepatnya di Galela Barat. Baik, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, setelah menerima informasi laporan dari masyarakat lewat program Lapor KK yang langsung ditujukan kepada Kapolsek, kemudian kami dari Polres menindaklanjuti. Saya langsung menghubungi Kasarreskrim untuk melaksanakan penyelidikan sampai tuntas. Dan alhamdulillah untuk pelaku sudah dapat kita amankan. Jumlah pelaku totalnya ada lebih kurang 7 orang. Untuk 3 pelaku sudah kita amankan di Mapores. Untuk pelaku utama atau boleh bilang otak dari kejahatan ini itu yang ada di belakang kita, pelakunya ada di belakang saya, Saudara Michael Rasais alias Michael alias Kelo. Untuk 2 pelaku lagi yang sudah kita amankan di bawah umur, jadi lagi diamankan di rutan Mapores. Kemudian untuk pelaku yang 4 lagi, mungkin saya bacakan inisialnya saja karena ini pelaku masih melarikan diri dan pastinya akan kita kejar sampai dapat. Yang pertama RB, yang kedua NS, yang ketiga FT, yang keempat IL. Untuk barang buktinya sendiri ada di depan, ada pecahan botol, silakan diangkat Pak Mas, ada pecahan botol. Kemudian ada robekan kain yang menjadikan sumbu. Kemudian sepeda motor yang di depan MX King. Kemudian ada 2 potong atau jaket yang dipakai oleh stoner. Selanjutnya ada hasil dari CCTV yang ada di flash disk. Untuk modus operandi secara umum dapat saya sampaikan bahwasanya pelaku dan kawan-kawannya berkumpul, kemudian mengkonsumsi miras jenis cap tikus. Kemudian setelah terpengaruh oleh miras, timbullah ide-ide untuk melakukan kejahatan seperti saya sampaikan di depan. Yang memerintahkan pelaku yang dari belakang saya menyuruh anak di bawah umur untuk melakukan pelemparan bom molotov di desa sebelah. Dari hasil keterangan yang diperoleh, untuk pelaku sendiri sebelumnya juga pernah diamankan terkait perkara yang sama, yaitu otak pelaku. Selanjutnya, himbauan saya kepada pelaku secara tegas yang belum ditangkap agar segera menyerahkan diri supaya proses hukum dapat berjalan dengan baik. Kemudian kepada masyarakat kami menghimbau stop, henti
menghentikan mengkonsumsi minuman keras. Yang ada saat ini di wilayah kita itu cap tikus, karena berdampak kepada gangguan kamtipmas, pelanggaran dan kejahatan yang akan merugikan kita semua, yang akan mengganggu ketentraman seluruh masyarakat yang ada. Dan saat ini seluruh jajaran sudah saya perintahkan untuk melaksanakan KRYD, razia besar-besaran untuk miras sesuai dengan perintah dari Pak Kapolda kita supaya segera ditindaklanjuti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, akan kita coba menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PBI, kasih mic sama Mama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya terkait dengan peristiwa ini, apa ada korban jiwa? Terus kemudian apakah dari peristiwa ini ada kerugian, ada modusnya atau apa? Baik, dapat kami sampaikan perkara ini untuk pasalnya tadi sudah saya sampaikan di depan terkait dengan pasal 187 dan 53. Jadi di sini ada upaya untuk melakukan kejahatan tetapi gagal karena keadaan. Jadi si tersangka yang disuruh oleh pelaku, otak pelaku yang anak Bogor tadi melempar bom molotov kena di warung, tapi warungnya tidak terbakar, jatuh bom molotovnya terbakar. Berarti di sini ada kejahatan yang belum terjadi, tapi sudah mengarah ke kejahatan. Sudah ada yang memerintahkan untuk melakukan tindak pidana seperti yang saya sampaikan tadi, percobaan untuk melakukan pembakaran dengan menggunakan bom molotov. Dan itu berada di bawah pengaruh miras cap tikus. Jadi kenapa ini kita pangkas, kita segera tindak lanjuti untuk mengantisipasi jangan sampai menjadi konflik yang lebih besar. Sementara ini tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang dan beberapa orang. Makanya segera kita tindak lanjuti supaya tidak berkembang menjadi konflik sosial atau tindak pidana yang lebih besar. Untuk korban jiwa, alhamdulillah. Baik, Pak Polisi. Nanti apakah ini pelaku utama video atau ada aktor intelektual yang mungkin menyuruh lagi? Karena modusnya tadi itu kan belum diketahui apa maksud modusnya, keonaran atau apa? Ya. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh anggota kita di Reskrim, otak pelaku itu juga ada di belakang kita ini dengan nama Michael Rasai. Kemudian untuk yang membawa sepeda motor, Stoner Alion Bangkulu. Kemudian untuk yang melempar, yang disuruh melempar yaitu Alfian Poli. Modusnya kejadian-kejadian antar kelompok pemuda ini sudah sering terjadi. Penyebabnya adalah miras. Jadi yang muncul dari otak pelaku ini rasa sakit hati, kemudian memancing kegaduhan dengan cara melemparkan bom molotov supaya pihak yang di sebelah terpancing untuk menyerang balik. Itu hasil dari pemeriksaan. Apakah ini bukan dendam lama atau gimana, Pak Polisi? Kalau terkait dendam lama nanti kita akan dalamin, tapi pada prinsipnya percobaan kejahatan atau kejahatan dilakukan kita akan proses secara profesional. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada rekan-rekan yang lain? Kalau saya mau tanyakan terkait dengan ancaman pidana. Di sini ada pelaku yang di bawah umur. Apakah sama? Tahu berbeda? Untuk pelaksanaannya nanti secara mekanisme nanti akan disampaikan oleh Kasat Reskrim. Yang jelas penanganan terhadap pelaku tindak pidana di
di bawah umur pasti berbeda dengan orang yang bukan di bawah umur. Ada lagi? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati. Saya langsung saja terkait dengan kasus ini. Sudah ditangkap untuk pelakunya dan sebagian masih diburu. Untuk saat ini ada beberapa pelaku yang masih di bawah umur ya. Untuk pelaku di bawah umur ini, kira-kira siapa yang melakukan skenario di belakang ini sehingga masa pelaku bisa membuat bom? Apakah memang ada skenario besar yang kemudian dilakukan atau dipilih oleh orang-orang tertentu di belakang pelaku tersebut? Mungkin saya demikian. Terima kasih saudara. Seperti saya sampaikan tadi, hasil pemeriksaan sementara otak pelakunya ada di belakang, saya sudah sampaikan namanya tadi. Terkait masalah teknik pembuatan dan lain-lain, itu berhubungan dengan mekanisme lidik sidik. Jadi mungkin kita tidak bisa menyampaikan. Pada prinsipnya semua tindak pidana kita akan proses secara profesional dan proporsional. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Sebelumnya saya berdoakan kepada seluruh rekan-rekan wartawan, semoga sehat, sukses, bahagia selalu. Semoga dapat melaksanakan ibadahnya dengan baik. Walaupun di sini kita berbeda-beda, di tanah yang penuh berkah dan cinta damai ini, kami dari Polres akan senantiasa siap untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada tepuk tangan.